tengah pandemi, kita patut berbangga karena Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index. World Giving Index itu satu pemeringkatan atau satu survei yang dilakukan di lebih dari 114 negara untuk melihat tingkat kedermawanan di dunia. Nah, Indonesia menempati posisi pertama di peringkat 1. Setelah 2018 juga kita masuk ke peringkat 1. Dari hasil survei menunjukkan bahwa dari 10 orang di Indonesia lebih dari 10 orang di Indonesia lebih dari 8 orang itu menyumbang, dan skor untuk kegiatan kerelawanan kita itu 3 kali lebih besar dibandingkan skor kerelawanan di tingkat global. Kadang-kadang kami menyampaikannya dalam bentuk paradigma ekonomi, bahwa kalau kita berzakat, maka ada sekelompok orang-orang yang tadinya tidak punya daya beli menjadi punya daya beli, sehingga kemudian ekonomi konsumsi bisa meningkat dan ekonomi bisa bangkit. Bahwa zakat ini nantinya akan bisa menjadi menjadi solusi, ya, membantu sama itu akan jadi solusi yang besar. Bisa jadi pemerintah membuat program, bisa jadi dunia usaha sudah menyumbang, tetapi kedermawanan masyarakat itu akan berperan lebih dahsyat nantinya, dan itu terjadi di negeri kita. Bahwa donasi publik yang diberikan oleh kita itu bukan main luar biasa dampaknya. Tidak saja dampaknya dari para pemberi yang merasa bahagia, merasa tenang, juga kepada para penerima yang terbantu kesulitannya, tetapi juga dapat membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan negeri ini. World Giving Index itu dilakukan dengan menganalisis 3 kategori, ya. Satu, menyumbang untuk orang asing, yang kedua menyumbang uang atau menyumbang dana, kemudian yang ketiga kegiatan kerelawanan. Di 3 kategori itu Indonesia menempati skor Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Skor kita itu 69, meningkat dari 59 di tahun 2018. Ya, sekali lagi World Giving Index ini dikembangkan oleh Charity Aid Foundation bekerja sama dengan satu lembaga survei yang bernama Gallup, ya. Ini satu lembaga survei internasional. Dia mengirimkan kuesioner ke lebih dari 114 negara, ya. Kemudian masing-masing negara itu 1.000 orang terlibat atau 1.000 kuesioner yang diisi. Terus terang dibandingkan negara-negara lain kita lebih konsisten, ya. Jadi mulai 2010 sampai sekarang peringkat kita itu terus naik gitu. Itu yang membedakan dengan beberapa negara lain yang naik turun. Nah, pada 2021 ini peringkatnya justru lebih berubahnya lebih total gitu. Karena ada banyak negara-negara maju yang awalnya berada di peringkat 10 besar, itu bahkan turun drastis keluar dari 10 besar. Misalnya Amerika itu yang menempati posisi ke-5 kalau nggak salah, dia drop ke posisi 19. Kemudian negara Inggris, negara Irlandia itu juga jatuh ke peringkat lebih dari 20-an gitu. Jadi Indonesia termasuk konsisten berada di peringkat pertama atau 5 besar bahkan, karena kegiatan filantropi kita tidak terlalu terdampak oleh krisis ini.
Jadi kalaupun terjadi krisis karena pandemi, kegiatan filantropi menyumbang itu masih marak, karena masyarakat, solidaritas masyarakat kita itu justru meningkat pada saat krisis, dan orang meskipun dengan dana terbatas ya, kemampuan terbatas, orang tetap bergairah untuk menyumbang, baik itu dalam bentuk dana, pikiran, barang maupun keahlian. Bapak, ya Allah, ada sedikit rezeki Pak. Sehat terus, berkah ya Pak ya. Ya Pak. Pak, ada sedikit rezeki, silakan diterima Pak. Ya, berkah ya Pak ya. Ya, sehat terus Pak. Assalamualaikum. Ya, salah satu yang pendorong utamanya adalah ajaran keagamaan ya. Jadi kegiatan filantropi di Indonesia itu dimotivasi oleh ajaran keagamaan yang cukup kuat ya. Kita di hampir semua agama kita mengenal tradisi kedermawanan. Misalnya di Islam ada zakat, infak, sedekah, di Kristen dan Protestan ada kolekte dan persepuluhan, di Hindu ada punya, di Dharma ada dharma. Nah, itu berkembang sekali pada saat kegiatan pada saat pandemi ini. Benar bahwa catatan World Giving Index 2021 menjelaskan bahwa perilaku masyarakat dalam melaksanakan donasi agama, dalam ini karena mayoritas di desa Islam, yaitu zakat. Pada tahun 90-an lahir lembaga-lembaga profesional dalam pengelolaan zakat, dan kemudian melahirkan Gerakan Zakat Indonesia, di mana ada Basnas, ada Lembaga Amil Zakat Nasional yang paling gencar mengkampanyekan kepedulian dalam bentuk zakat. Oleh sebab itu tidak heran World Giving Index mencatat kedermawanan kita memang didorong oleh wacana perzakatan di Indonesia. Nah, bagaimana perkembangannya? Sampai sekarang perzakatan di tanah air berkembang sangat pesat. Setiap tahun peningkatannya sebesar 24-25% peningkatannya. Ini menjadi konfirmasi kepada kita sekalian bahwa masyarakat kita yang dulunya memang dibangun dengan semangat gotong royong, kerjasama, dan saling bahu-membahu di masa lampau, ternyata hari ini masih dapat disaksikan dan dapat diukur menjadi sebuah kekuatan bangsa Indonesia. Zakat dari tahun ke tahun meningkat 24-25%, bahkan di masa pandemi. Jadi kemarin di tahun 2020, secara mengejutkan, gerakan filantropi Indonesia itu tidak turun. Bayangkan ketika ekonomi turun minus 3%, minus di bawah 0, tetapi filantropi, khususnya zakat, itu naik di atas 25%. Saya kira bahkan Bandar Pusat bisa mencapai 35%. Saya kira ini adalah bukti bahwa di tingkat masyarakat kedermawanannya sangat tinggi, bahkan kepada mereka yang juga terimbas ekonomi, krisis ekonomi, mereka justru melipat gandakan sumbangannya, karena ada kepercayaan bahwa donasi atau berzakat, bersedekah itu akan membantu menyelesaikan masalah. Maka misalnya dalam kondisi COVID seperti ini, betapa besarnya peran zakat dalam membantu mereka-mereka yang kena COVID, baik dari bantuan kesehatan, juga dalam bantuan dampak ekonomi yang muncul akibat dari pembatasan-pembatasan, kemudian PHK massal dan sebagainya. Dimulai dari fakir, miskin, amil, sampai fisabilillah, ghorimin, ibnu sabil. Mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang du'afa yang perlu dibantu dari dana zakat. Nah, tetapi masalah bangsa kita ini ada pada dua asnaf yang pertama, yaitu fakir dan miskin. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan adalah momok atau masalah bangsa kita yang terbesar saat ini, selain keterdekangan, pendidikan, dan sebagainya.
dari beberapa survei bahwa justru pada saat pandemi ini kegiatan untuk filantropi digital ya melalui pembayaran digital, melalui rekening, melalui pembayaran transfer dan lain-lain itu meningkat pesat gitu. Nah, faktor yang lain adalah meningkatnya keterlibatan dan partisipasi anak-anak muda kita. Jadi kegiatan di pandemi itu marak sekali dari komunitas-komunitas anak muda itu mengembangkan banyak sekali kegiatan-kegiatan filantropi. Nah, yang menarik juga kalau di bencana-bencana sebelumnya itu sebagian besar didominasi oleh media massa biasanya, pengumpulan dalam jumlah besar. Nah, pandemi ini justru influencer, key opinion leader yang justru berperan besar karena dia dengan perangkat digitalnya itu berhasil mengajak masyarakat untuk menyumbang. Jadi para anak muda ya filantropi kaum milenial dan para influencer ini menjadi pemain baru yang memberikan dampak positif bagi kegiatan filantropi di era pandemi. Iya, kalau dilihat dari penanganan pemerintah, kebijakan pemerintah terkait pandemi, kita dinilai relatif lebih baik ya. Memang ada desakan untuk lockdown dan itu diterapkan di banyak negara. Dan pemerintah kita kemudian tidak mengambil kebijakan itu. Dan dampaknya memang lumayan signifikan terhadap kegiatan ekonomi. Nah, di sini kemudian juga berdampak pada kegiatan filantropi, karena kegiatan filantropinya masih bisa jalan gitu, dengan meskipun ada pembatasan ya, dengan tadi melalui digital. Nah, ekonominya juga tidak terdampak, tapi tidak separah di negara-negara lain yang lockdown, sehingga ini juga berdampak pada kapasitas menyumbang masyarakat. Pada tahun ini kami sepertiga saluran dana zakat diperoleh dari dana dari saluran-saluran digital. Padahal pada tahun 2016 ini masih nol. Artinya percepatan kenaikan penggunaan digital itu menjadi sangat tinggi. Ini menarik karena kami menyampaikan hasil laporan kami dari pengamatan kami di Bana Pusat, kenaikan kepercayaan publik itu naik 30% setiap tahun. Jadi ini luar biasa tingginya, dan yang paling menarik ternyata 50% lebih itu diisi oleh anak-anak muda millennials. Jadi kalau dulu orang-orang yang menyumbang adalah orang-orang kaya dengan sumbangan besar, hari ini yang terbanyak justru anak-anak muda. Anak-anak muda yang tersentuh jiwanya, kemudian berderma melalui Basnas, melalui web Basnas, juga melalui kanal-kanal kerjasama kita dengan berbagai toko online. Itu anak-anak muda menyumbang 50.000, 100.000, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan sekarang melebihi dari donatur-donatur dari kelompok-kelompok zaki yang mapan. Itu sekarang sudah kalah jumlahnya dengan anak-anak muda yang derma. Pak, ada rezeki buat Bapak ya. Sehat terus ya Pak ya, berkah ya Pak ya. Kekuatan donasi masyarakat, kekuatan bantuan dari orang per orang ini bukan perkara yang kecil, dan ini semoga kita segera bisa menghitung dan bisa memperkirakan sehingga nantinya akan ada strategi besar mengelola bantuan dari publik yang sangat besar ini. Ya Pak, sehat terus Bapak, berkah ya Pak ya. Kami belum punya data fit yang bisa membuktikan bahwa kebaikan masyarakat, donasi masyarakat itu dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dalam bentuk angka. Tetapi kita sangat terasa, sangat bisa disaksikan oleh masyarakat bahwa donasi-donasi publik ini tidak saja zakat ya, zakat, infak, sedekah, bantuan sosial dan bantuan kerabat lainnya, termasuk arisan, jimpitan, seluruh filantropi yang ada di Indonesia ini kemudian menjadi
penguat dari apa yang sekarang ini kita rasakan, apa yang sekarang ini kemiskinan sedemikian besarnya di bangsa kita. Nah, jadi di beberapa lembaga sosial itu tingkat pendapatannya dari donasi itu banyak menurun. Tapi di beberapa lembaga keagamaan itu penurunannya tidak terlalu signifikan. Jadi sekali lagi trennya itu memang ada penurunan dari segi jumlah, tapi kegiatannya tetap marak dan kemudian terjadi perubahan juga. Karena misalnya masyarakat yang awalnya punya penghasilan, dia ingin menyumbang tapi karena nggak punya uang, kemudian dia menyumbang dalam bentuk lain, misalnya barang, keahlian. Kenapa kok mau sih Pak nyukur gratis gini? Banyak lagi. Ya namanya juga ini ingin bersedekah ini buat bantu teman-teman yang itu penghafal Quran. Emang nggak ngerasa rugi Pak? Kan lumayan kali aja satu anak 10.000 mah. Ya kalau ngitung rugi mah Bu kagak ini, kagak bakalan ini. Kita kan pengen ibadah gitu, sedekah. Tapi sekali lagi di luar prestasi-prestasi ini kita masih punya banyak PR. Misalnya sekali lagi kebijakan kita terkait dengan kegiatan filantropi atau kegiatan penggalangan donasi itu masih jauh tertinggal. Kegiatan filantropi kita masih tertinggal dalam konteks data. Jadi pengembangan filantropi belum dilakukan berbasis data karena pemerintah maupun lembaga-lembaga filantropi belum banyak mendukung riset-riset terkait data penelitian untuk filantropi. Kita punya banyak sekali dana-dana sosial, kemudian lembaga filantropi juga banyak mengembangkan lembaga sosial. Yang jadi masalah kemudian ini tidak bisa terkoordinasi dan bersinergi dengan baik gitu. Jadi pertama karena tidak ada data yang terpadu ya, data bersama, sehingga tidak bisa dipetakan aspek mana yang harus ditangani oleh filantropi, mana yang harus ditangani oleh pemerintah. Buat masyarakat supaya bisa menjaga kesehatan ya. Oh iya, makasih Jadi Pak. kalau keluar rumah harus dipakai Oh iya. ya. Nah karena itu kemudian tidak bisa terdata dengan baik. Kemudian dampaknya juga tidak bisa dilacak dan tidak bisa didata gitu. Seperti apa dampak yang kemudian muncul. Sebagai informasi, kalau seluruh masyarakat muslim ini berzakat, seluruh perusahaan-perusahaan muslim ini berzakat, mereka-mereka yang ada di tabungan orang Islam ini dizakati, sebenarnya terhimpun dana sekitar 300 triliun setahun. Nah hari ini kami dengan berkampanye, dengan mengajak seluruh Basnas, seluruh lembaga zakat nasional, baru terhimpun sekitar 12 triliun rupiah di tahun 2020. Saya kira gap ini sangat besar. Ya, kalau misalnya kita bisa mendapatkan dana yang cukup besar, maka program-program yang kita buat akan lebih rata dan menyasar banyak-banyak pihak. Potensi yang besar itu akan kita dekati. Jadi problemnya bukan bagaimana
meraih uangnya, tetapi bagaimana tahapan kita dalam meningkatkan kedermawanan di negeri. Ingat bahwa problemnya bukan hanya uang. Jadi ajakan untuk berderma ini yang paling besar dampaknya adalah seberapa besar orang sudah diajak menjadi orang baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi harapan kita dengan pencapaian sekarang ini, Indonesia ditempatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, itu justru membuat filantropi di Indonesia itu kemudian dipandang, ya, bukan hanya oleh negara-negara lain, tapi oleh pemerintah. Karena ini satu sektor yang sebenarnya penting gitu, sektor yang sebenarnya bisa menjadi complementary, bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial. Dan sudah terbukti pada saat COVID, orang beramai-ramai menyumbang, pemerintah terbatas sekali, tapi kemudian ada banyak perusahaan, ada banyak orang kaya, ada banyak masyarakat, inisiatif-inisiatif sosial untuk membantu. Nah, ini seharusnya bisa dilihat sebagai satu potensi, ya, satu sumber daya yang besar yang kemudian membuat pemerintah tergerak untuk membangun infrastrukturnya dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk data, dalam bentuk teknologi. Jadi dengan adanya pengakuan dunia ini bahwa ini satu sektor, ya, satu bidang yang potensial untuk membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah sosial, juga untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia. Pakai masker. Kalau tinggi Pak,